Utiahi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Seperti yang diketahui, kalau negara Mesir itu adalah negara yang cukup terkenal pariwisatanya, terutama pariwisata peradaban kunonya ya, seperti piramid, Firaun dan yang lain-lainnya. Nah, pastinya banyak sekali orang yang ingin berkunjung untuk menikmati wisata yang ada di Mesir. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum Utiahi datang ke Mesir bisa mengetahui apa aja sih yang kira-kira perlu dipersiapkan atau perlu diperhatikan saat Utiahi nanti ada di Mesir. Simak di video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau bermanfaat, boleh juga share video ini. Terima kasih. Yuk kita langsung lanjut ke videonya. Assalamualaikum Utiahi, apa kabar? Untuk video kali ini, aku ingin sedikit memberikan info atau menginformasikan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan saat Utiahi ingin berlibur atau main ke Mesir. Langsung simak di video ini ya, jangan di skip. Nah, untuk hal pertama yang perlu dipersiapkan atau perlu diperhatikan adalah itinerary. Kalau memang untuk info ini atau tips ini terutama perlu diperhatikan buat yang ingin solo traveling, non agen gitu ya, jadi ingin berangkat sendiri, ingin explore sendiri. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama itu adalah itinerary ya, itinerary yang jelas dan mungkin jelas ya Utiahi ingin berkunjung kemana saja, sehingga sebelumnya sudah dipersiapkan info-info apa saja seperti transportnya seperti apa agar jelas, karena perlu diketahui Mesir itu cukup besar dan wisatanya itu tersebar dari ujung sampai ujung, dan itu jaraknya cukup lumayan jauh antara satu wisata dan satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain, terutama tempat-tempat wisata yang terkenal ya, mungkin seperti Giza, Luxor, Aswan, Hurghada gitu. Itu jaraknya lumayan jauh ya. Kalau misalnya Utiahi pasti datang dari Kairo, seperti Luxor, Aswan itu masih ada 12 jam lagi, jadi harus benar-benar dipersiapkan itinerary yang jelas sehingga tidak bingung akan kemana aja, terutama apabila Utiahi inginnya mengunjungi tempat-tempat yang terkenal yang lokasinya jauh dari ibu kota Kairo. Lalu yang kedua, kalau Utiahi tidak ada teman ataupun tidak ikut agent atau solo traveling atau dengan teman tapi semuanya itu berangkat dari Indonesia contohnya, usahakan otomatis sudah booking hotel ya, atau booking tempat penginapan untuk selama stay di Mesir sendiri. Usahakan untuk minta info taksi resmi ataupun guide resmi yang ada di Mesir. Jadi mempermudah Utiahi untuk menikmati Mesir, karena perlu diketahui ya, di sini itu taksi banyak, guide juga banyak, dan banyak yang resmi dan yang non resmi. Akan lebih baik minta infonya itu langsung dari hotel atau penginapan tempat Utiahi stay selama ada di Mesir. Itu akan mempermudah dan lebih terpercaya tentunya. Dan untuk yang ketiga, seperti mengulangi tadi di poin kedua, adalah mempersiapkan guide. Aku sarankan sih lebih enak atau lebih tertata ya kalau misalnya Utiahi bisa menyiapkan guide. Untuk info guide-nya mungkin yang tadi aku sebutkan di
poin kedua ya, minta info dari hotel atau mungkin dari sebelum berangkat sudah dipersiapkan guide-nya, terutama lebih baik guide yang resmi ya, jangan Uti Ahi datang misalnya ke Giza, ke piramid Giza. Nah di situ Uti Ahi baru ketemu dengan guide-nya atau baru tawar menawar dengan guide-nya, takutnya harganya pasti akan lebih mahal dan itu bukan guide resmi. Takutnya yang ditakutkan ya ada misinformasi ataupun harganya yang akan cukup mahal. Jadi lebih baik persiapkan guide yang resmi, bisa dipersiapkan dari masih di Indonesia atau minta info dari tempat penginapan di mana Uti dan Ahi stay selama di Mesir. Dan yang keempat yang perlu diperhatikan adalah mengenai mata uang. Perlu diketahui untuk di Mesir ini kita di sini menggunakan pound Egypt, dan sepengalaman aku sewaktu masih di Indonesia di money changer itu tidak menyediakan pound Egypt. Jadi Uti Ahi pasti harus menukar dari rupiah ke dolar ataupun ke euro dulu, nanti baru ditukar lagi pada saat Uti Ahi sampai di sini. Dan aku sarankan Uti Ahi langsung menukarnya pada saat Uti Ahi sampai di bandara. Poin kelima adalah setelah tadi Uti Ahi tukar uangnya, jangan lupa persiapkan juga pecahan pound Egypt yang kecil-kecil seperti 1 pound, 2 pound, atau koin-koin gitu. Karena di Mesir itu mereka suka dengan tip. Aku ada sedikit pengalaman pada saat aku mengurus dokumen di Kairo, di salah satu pemerintahan. Di gedungnya itu aku waktu itu ke toilet, itu bukan toilet umum yang kayak di luar ataupun di mana ya, tapi toilet yang ada di gedungnya itu sendiri. Dan setelah aku selesai mau keluar, seperti diminta langsung oleh cleaning service yang ada di situ, ada tipnya, boleh minta tipnya, seperti itu. Jadi mereka nggak segan-segan buat minta tip secara langsung. Jadi mereka tidak minta banyak, tapi lebih baik diberi ya, karena mereka memang sukanya langsung minta langsung begitu. Jadi siapin uang-uang kecil, koin-koin gitu, karena biasanya mereka yaitu akan langsung minta tip, mungkin seperti di toilet ataupun di lift. Bahkan kalau ada yang menjaga ataupun ada yang membantu apa, pasti mereka akan langsung minta tip. Tidak besar, tapi lebih baik dipersiapkan pecahan-pecahan kecil. Poin ke-6, untuk berkunjung ke Mesir lebih baik atau disarankan Uti Ahi untuk menggunakan pakaian yang sopan, karena perlu diketahui mayoritas warga Mesir adalah muslim, mungkin 90% lebih. Jadi untuk menghormati mayoritas warga yang ada di sini, akan lebih baik jika kita berkunjung menggunakan pakaian yang sopan. Itu sih, terutama di tempat-tempat umum ya, seperti mungkin Uti Ahi jalan-jalan di di pasar ataupun jalan di daerah-daerah yang daerah masjid, atau karena kan di sini banyak sekali tempat wisata yang religius ya, jadi akan lebih baik jika menggunakan pakaian yang sopan gitu. Poin ke-7 adalah jangan bermesraan pada saat Uti Ahi berada di tempat umum di sini, karena itu hal yang sangat mengganggu. Dan untuk menghormati yang ada di sini, dan budayanya juga bukan bermesraan di tempat umum, sehingga lebih baik pada saat Uti Ahi mengunjungi Mesir bisa menghormati budaya tersebut gitu. Poin ke-8, nah pasti Uti Ahi kalau mengunjungi salah satu tempat wisata, apalagi emang niatnya untuk liburan, pastikan pengennya belanja, beli oleh-oleh dan macam-macamnya. Jangan lupa
untuk selalu menawar, karena kemungkinan besar ataupun mungkin lazimnya di tempat wisata, apabila penjual ataupun toko tersebut melihat mungkin ini turis dari luar negeri, harga akan dinaikkan. Jadi lebih baik saat berbelanja harus ditawar. Itu sih poinnya. Karena dimanapun biasanya kalau seller, penjual itu kalau ngeliat ada turis, apalagi ada bukan orang asli di sini, mereka akan pasang harga yang lebih tinggi. Jadi UTI harus pintar-pintar dalam menawar. Poin ke-9 adalah melihat kapan UTI berkunjung ke Mesir. Karena perlu diketahui Mesir itu ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Musim panas itu mulai di bulan mungkin April Mei sampai di September ya, sampai di September ya. Nah itu terutama di Juli Agustus itu sedang panas-panasnya, jadi harus diperhatikan mungkin bajunya harus lebih tipis ataupun perlu bawa sunblock, karena musim panas di sini adalah panas. Bahkan di beberapa tempat, terutama di lokasi wisata yang ada di gurun seperti piramid, Luxor, Aswan, itu seperti Abu Simbel dan yang lain-lain itu akan panas sekali, dan mungkin bisa dan sangat memungkinkan akan di atas 40 derajat Celcius. Jadi harus dipersiapkan betul-betul perlengkapannya apabila UTI ingin datang di musim panas. Pun apabila UTI ingin datang di akhir tahun, seperti mulai di November, terutama di Desember, Januari, dan Februari. Nah itu UTI datang pada saat musim dingin di Mesir. Jadi harus diperhatikan juga peralatan yang akan dibawa. Mungkin membawa jaket, ya seperti layaknya kalau dingin lah ya, yang perlu dibawa apa saja gitu. Memang tidak ada salju, tetapi cuaca itu, suhunya itu akan naik turunnya lumayan jauh ya. Mungkin di siang hari itu bisa 13-14 derajat, di malam hari bisa sampai 6, bisa sampai 5. Jadi lebih baik dipersiapkan peralatan yang sesuai atau perlengkapan yang sesuai, tergantung kapan Uti dan Ahi datang ke Mesir. Poin terakhir yaitu poin ke-10. Ini yang biasanya mungkin agak-agak terlewatkan, yaitu untuk jangan lupa selalu menyimpan kontak darurat ya. Kontak daruratnya itu bisa kontak darurat hotel, tempat Uti dan Ahi menginap, kepolisian, mungkin bisa tanya info nomor kantor polisi dari pihak hotel, dan juga kedutaan. Itu sih yang terpenting. Nah, itu tadi 10 poin yang perlu diperhatikan untuk UTI yang punya rencana berkunjung liburan ke Mesir. Semoga 10 poin tadi, 10 info tadi memberikan gambaran apa saja sih yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan sebelum kita berkunjung ke negara Mesir. Kalau UTI masih ada pertanyaan, boleh dilanjutkan di komen ataupun bisa discuss lebih atau bincang-bincang lebih di Facebook grup aku. Ada di sini namanya Egyptonisia. Nanti kita bisa bincang-bincang lebih lanjut lagi ya mengenai Mesir, bagaimana makanan di sini, bagaimana orang-orang di sini, dan yang lain-lain. Apa aja yang mau ditanyain tentang Mesir, bisa kita lanjut di Facebook grup ini. Oke, kira-kira itu aja sih yang mau aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih untuk UTI yang sudah selalu dukung Egyptonisia, dan semoga infonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share ya videonya kalau memang sekiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengunjungi Mesir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.